Untuk mencegah terjadinya perang saudara antara Muawiyah I dan Hasan, maka kedua belah pihak membuat perjanjian, yang dikenal dengan Perjanjian Hasan-Muawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mengenal dan mengenang sebuah sejarah peristiwa Perang Karbala yang pernah terjadi di Irak. Bismillahirrohmanirrohim. Perang Karbala merupakan salah satu peristiwa paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada 10 Muharram tahun 61 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 680 Masehi di dekat Sungai Efrat, sekarang Irak. Perang ini juga dikenal sebagai peristiwa 10 Muharram Karbala, yang menjadi awal mula perpecahan antara Islam Sunni dan Syiah. Latar belakang terjadinya perang dan dampaknya terhadap perkembangan Islam. Hal ini dimulai karena adanya perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad wafat, telah ada sejak lama. Mayoritas umat Islam menerima Abu Bakar sebagai khalifah pertama, yang kemudian digantikan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Namun, ada juga sebagian umat Islam yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, adalah pilihan yang lebih tepat. Setelah khalifah ketiga, Utsman bin Affan, tewas dibunuh oleh kelompok oposisi yang tidak senang dengan kebijakannya, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah keempat. Namun, Ali bin Abi Thalib juga tewas dibunuh dan kekuasaannya berhasil direbut oleh musuhnya, yakni Muawiyah I. Sementara itu, kaum muslim di Kufah segera mengakui bahwa Hasan bin Ali sebagai khalifah kelima. Untuk mencegah terjadinya perang saudara antara Muawiyah I dan Hasan, maka kedua belah pihak membuat perjanjian, yang dikenal dengan Perjanjian Hasan-Muawiyah. Isi perjanjian tersebut antara lain menyebutkan bahwa apabila Muawiyah meninggal lebih dulu, maka Hasan akan menjadi khalifah selanjutnya. Namun, nasib berkata lain. Hasan yang lebih muda ternyata meninggal lebih dulu karena diracun. Oleh karena itu, pihak Muawiyah menganggap perjanjian tersebut tidak berlaku lagi. Muawiyah kemudian berusaha memastikan bahwa putranya, Yazid, akan diakui sebagai khalifah berikutnya. Berbeda dengan cara pemilihan khalifah sebelumnya, Muawiyah memaksa semua pendukungnya untuk bersumpah setia kepada Yazid. Setelah menjadi khalifah, Yazid mengirim surat kepada Gubernur Madinah untuk menuntut kesetiaan dari Husain bin Ali, adik dari Hasan. Namun, karena banyaknya masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Yazid, maka kemudian Husain pun memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kembali kekuasaan dari Yazid. Apalagi, ia yakin akan mendapat dukungan dari Muslim di Kufah, Irak. Inilah yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Karbala. Yazid mengetahui rencana Husain dan segera menyiapkan pasukannya, yang diperkirakan berjumlah antara 3.000 hingga 5.000 orang. Dalam perang itu Yazid tidak ikut serta di dalamnya dan menyerahkan tanggung jawab komando kepada sepupunya, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Pada 9 September tahun 680 Masehi, Husain meninggalkan Mekah bersama sekitar 100 pengikutnya, yang terdiri dari anggota keluarga dekat Nabi Muhammad, termasuk wanita dan anak-anak. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan kabar buruk bahwa Kufah telah berada dalam tekanan politik oleh Yazid. Meskipun demikian, Husain dan pengikutnya tidak mundur dan tetap melanjutkan perjalanan mereka ke Kufah. Ketika Husain dan pengikutnya sampai di dataran Karbala, pasukan Umayyah telah menunggu dan kemudian mengepung mereka. Pada hari ke-9 Muharram, pasukan Husain kehabisan air dan hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyerah atau mati. Karena tidak mau menyerah, mereka hampir dipastikan akan mati karena kalah jumlah. Husain sebenarnya memberi kesempatan kepada pengikutnya untuk kabur, tetapi mereka tidak mau meninggalkannya. Pada 10 Oktober, perang telah berkecamuk sejak subuh, di mana para pendukung Husain mulai maju menghadapi musuh. Meski telah berjuang sekuat tenaga,
kekuatan mereka tetap tidaklah sebanding dengan pasukan Umayyah. Menjelang siang hari, pendukung Husain banyak yang telah tewas terbunuh termasuk anak-anak. Meski Husain juga telah terluka parah akibat tembakan panah, ia masih berusaha bangkit hingga akhirnya meninggal dan dipenggal. Pertempuran pun diakhiri setelah sekitar 70 orang dari pihak Husain terbaring tidak bernyawa. Sementara dari kubu Umayyah, hanya kehilangan sekitar 88 orang dari ribuan pasukannya. Dampak dari terjadinya Perang Karbala. Tragedi tewasnya Husain bin Ali, yang merupakan cucu Nabi Muhammad, mengejutkan umat muslim. Dan citra Yazid pun semakin buruk, dan pertempuran Karbala menjadi salah satu sebab Bani Umayyah dapat digulingkan sekitar 7 dekade kemudian dalam peristiwa pemberontakan berdarah. Sebelum meletus pertempuran, umat muslim sebenarnya telah terbagi menjadi 2 faksi politik. Akan tetapi, perbedaan syariat dan akidah belum berkembang. Pasca Perang Karbala, perpecahan antara kaum Sunni dan Syiah di seluruh penjuru dunia Islam semakin kelihatan. Pengaruh pertempuran ini terhadap Islam Sunni dan Syiah pun berbeda. Oleh Muslim Syiah, hari ke-10 pada bulan Muharram dalam kalender Hijriyah kemudian diperingati sebagai Hari Asyura. Pertempuran Karbala juga disebut sebagai peristiwa yang mengilhami revolusi Islam Iran pada 1978. Sekian sejarah singkat tentang peristiwa terjadinya Perang Karbala. Wallahu a'lamu bishshawab. Mohon maaf bila ada data yang tidak valid dengan sumber yang lainnya. Syukron, terima kasih. Mohon dukungannya dengan memberikan like dan subscribe.